kesebangunan. Nah, ini kesebangunan pada bangun datar. Standar kompetensinya itu adalah memahami tentang kesebangunan bangun datar menggunakan dalam pemecahan masalah. Nah, yang akan kita identifikasi nanti adalah bangun-bangun datar yang sebangun, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga yang sebangun, dan menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. Ini untuk yang kompetensi dasar yang ketiga, ini anak-anak banyak melatih soal nanti. Nah, ada kata sebangun, itu artinya sama bentuk. Kalau kesebangunan itu kesamaan bentuk, kesamaannya. Ada dua syarat untuk kesebangunan. Yang pertama itu adalah pasangan sisi yang sesuai itu mempunyai perbandingan yang sama. Jadi perbandingannya yang sama, bukan panjangnya, perbandingannya sama. Misalnya lebar bangun pertama, lebar bangun kedua, itu namanya sisi bersesuaian. Panjang bangun pertama, panjang bangun kedua, dan seterusnya. Untuk yang kedua, sudut-sudut yang sesuai sama besar. Nah, sudut yang sesuai ini maksudnya, kalau misalnya nanti dalam bangun segitiga kan ada sudut-sudut, 3 buah sudut yang paling kecil, sudut yang besarnya menengah, sudut yang besarnya paling besar. Nah, itu kalau kita bandingkan, ada 2 segitiga, sudut yang paling kecil berbanding sudut paling kecil, sudut paling besar berbanding sudut paling besar, sudut yang menengah berbanding sudut yang menengah. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut-sudut yang sesuai. Nah, untuk memudahkan pemahaman, ini ada contoh ya. 2 bangun segi 4, A, B, C, D. Di sini P, Q, R, S. Nah, ini bangun-bangun pada gambar 1. Kalau kita lihat pembahasannya. Nah, ini kita lihat saja langsung pada pasangan pertama. Nah, pada pasangan pertama, panjang pada persegi panjangnya pertama itu kan 6, AB-nya 6. Sedangkan untuk segitiga yang segi 4 yang kedua, panjangnya 12. Jadi sini 6 berbanding 12. Sedangkan dalam kondisi yang kedua, pasangan yang kedua, untuk sisi yang lebih pendek ya, lebar pada sisi yang pertama itu adalah 4 cm. Ini sisi yang pertama kan 4 cm, sisi yang lebih pendek. Di sini yang lebih pendek adalah berapa? 8. Nah, masalahnya sekarang 6 berbanding 12 apakah sama dengan 4 berbanding 8? Jadi 6 berbanding 12 itu sama-sama dibagi 6 kan? 1 berbanding 2. Kemudian 4 berbanding 8, sisi yang lebih pendek. Kalau sama-sama bagi 4, juga 1 berbanding 2. Nah, itu artinya perbandingannya sama antara sisi yang bersesuaian dengan persegi panjang yang pertama dengan sisi yang bersesuaian dengan segi 4 panjang yang kedua. Perbandingannya sama. Nah, itu mengandung arti apa? Kedua segi 4 ini adalah sebangun karena perbandingan panjang sisi yang sesuai sama. Nah, sekarang kita lanjut slide berikutnya. Sekarang khusus segitiga. Nah, mungkin kalau bangun segitiga, anak sudah paham betul ya sifat-sifatnya. Nah, kemudian syarat kesebangunan ada 2 untuk segitiga maupun bangun yang lainnya. Untuk segitiga, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sudut bersesuaian, sudut yang besarnya sesuai, paling kecil dengan paling kecil, yang menengah dengan menengah, yang paling besar dengan paling besar. Kalau sisi-sisi bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, di mana letak sisi bersesuaian? Nah, ini kita cari sifat-sifat dari sudutnya. Ya, sudut-sudut yang sama, di depan sudut yang sama akan
terletak sisi yang bersesuaian. Nah, ini kalau kita lihat khusus segitiga. Sudut seletak sama besar. Sisi seletak mempunyai perbandingan yang sama. Nah, contoh dalam segitiga. Ini ada segitiga ABC, segitiga KLM, dan segitiga PQR. Nah, sisinya ini 12, ini 9. Karena dia siku-siku, sisi di sini kan bisa dicari dengan Pitagoras. Di 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat diakarkan. Nah, kalau kita cari panjang sisinya ini, nah di sini panjangnya ketemu 15. Demikian juga ini sisi terpanjang 12, sisi yang lebih pendek 12, berarti 12 kuadrat, 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat diakarkan, ini 11. 13 sisi terpanjang, ini 12, nah di sini 5. Nah, sekarang kalau kita lihat segitiga-segitiganya, ada sisi yang paling pendek, sisi kedua, sisi paling panjang. Sisi paling pendek, sisi kedua, sisi paling panjang. Sisi paling pendek, sisi kedua, sisi paling panjang. Nah, jadi kalau kita tuliskan masing-masing ya, AB panjangnya 9, sisi yang terpendek, LM 12, sisi terpendek, PQ 5, sisi terpendek. Demikian juga sisi yang menengah, 12, 16, 12. Nah, ini kan sama ukurannya sisi kedua. Nah, sisi ketiga 15, 20, 13. Nah, kalau kita perhatikan sisi yang pertama ini yang paling pendek, sisi yang kedua tengah, sisi yang paling panjang ketiga. Nah, kalau kita lihat lagi lebih lanjut slide-nya. Nah, kita lihat segitiga ABC, segitiga yang pertama dengan segitiga KLM. Jadi AB 9, panjang AB-nya, LM-nya 12, 9 berbanding 12, disederhanakan 3/4. AC dan KM, lihat gambar kembali, 12 berbanding 16, 3 berbanding 4. BC berbanding KL, 15 berbanding 20, 3 berbanding 4. Nah, jadi ketiga pasang sisinya itu mempunyai perbandingan yang sama. Artinya apa? Kalau kita buat kesimpulannya, nah sesuai dengan sifatnya atau sesuai dengan ketentuan, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM, sebab sisi-sisi yang seletak perbandingannya sama. Berapa perbandingan yang sama itu? 3/4, 3/4, 3/4. Nah, itu artinya segitiganya sebangun. Nah, untuk menyelidiki segitiga yang lain, jadi segitiga KLM dengan PQR misalnya. Nah, kita lihat masing-masing sisinya. 12, 5, di sini 16, 12, di sini 20, 13. Apakah ini perbandingannya sama? Kalau disederhanakan, tentunya tidak ya, ini ada angka 5, ini tidak ada kelipatan 5, tidak bisa dibagi. Nah, sehingga artinya apa? Segitiga KLM tidak sebangun dengan segitiga PQR. Nah, lebih lanjut pembahasannya ini bisa kita lihat. Nah, kita lihat balik ya. Nah, ini jadi segitiga KLM dengan PQR adalah pasangan segitiga yang tidak sebangun. Nah, demikian juga kalau kita mau menyelidiki segitiga yang ABC dengan PQR, sama caranya, jenisnya sama. Nah, kita tidak bahas semua, jadi anak-anak bisa tinjau ulang tadi sisi yang bersesuaian dibandingkan. Kalau sama berarti sebangun, kalau tidak berarti tidak sebangun. Nah, contoh yang lain sekarang, panjang sisi tidak ada ini ya, yang ada sudut-sudut, semua sudutnya. Nah, apakah bisa kita selidiki sebangun atau tidak? Nah, sesuai dengan ketentuan tadi, lihat sudut yang bersesuaian. Nah, sebelum kita melihat sudut yang bersesuaian, kita lengkapi dulu. Sudut yang ketiga ini belum ada, kan bisa diisi ya. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu totalnya berapa? 180.
Kalau ini kurangi berapa ini? Nah, kurang 45. Kalau ini masih kurang berapa ini? Kurang 70. Yang ketiga kurang berapa? Kurang 85. Kita lihat sekarang sudut yang paling kecil, menengah, dan paling besar. 45, 65, 70. Di sini 45, 65, 70. Nah, ini artinya apa? Segitiga yang sudutnya bersesuaian sama, 65 ada, 65 ada, 70 ada, 70 ada, 45 ada, 45 ada. Nah, berarti segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Nah, sekarang lihat segitiga yang di sini. Segitiga KLM dengan PQR 70, 65, 45. 85, 50, 45. Nah, ada salah satu aja yang sama, yang lain yang tidak sama. Nah, berarti segitiga KLM tidak sebangun dengan segitiga PQR. Nah, untuk yang lain dengan cara yang sama, anak-anak silakan dilanjutkan nanti. Nah, untuk contoh yang ketiga, jadi kalau anak-anak lihat contoh yang ketiga ini, sisinya diketahui ketiga-tiganya. Sudutnya ada tanda strip 1, strip 2, strip 3. Artinya ini yang strip 1 bersesuaian dengan strip 1, yang berarti sudut A sama dengan sudut Q. Sudut B yang strip 2 sama dengan R, dan sudut P sama dengan sudut C. Nah, berarti di sini pasangan dari depan sudut yang sama ini kan 12. Sini untuk sudut yang satu kan 8. 8 berbanding 12 itu adalah bisa dibagi 4. 4 berbanding 3. Sekarang untuk mencari sisi yang, misalnya mencari sisi yang ini AB. AB-nya kan 9. Di depan sudut yang 3. Sini yang 3 berapa? Apa? RQ kan? RQ. Itu yang sesuai. Sekarang AC. AC yang depan sudut yang 2. Ini depan sudut 2 apa? PQ. Karena perbandingnya adalah 2 berbanding 3 atau 8 berbanding 12, maka ini kalau ini dibagi 2 kan 5. Berarti sini supaya mau 3, 5 kali 3 berapa? 15. Nah, berarti di sini 15 ya. Sesuai ini. Nah, ini pembahasannya. Kalau kita lihat satu persatu, anak-anak bisa perhatikan. Nah, tadi yang sesuai menggunakan perbandingan. Ya, ini 15 ya. 15. Jadi panjang PQ-nya, PQ 15. Yang C-nya, nah ini panjang RQ-nya 13,5. Nah, demikian anak-anak. Jadi kalau segitiga itu sangat banyak model gambarnya, silakan anak-anak belajar lebih lanjut. Karena untuk soal-soal yang berhubungan dengan kesebangunan, kalau kita tidak melatih soal, itu akan susah dipahami. Nanti PowerPoint yang sudah saya kirim itu dilihat ulang untuk memahami konsepnya. Kemudian contoh-contohnya juga sudah ada. Nah, itu kalau kita lihat tayangan dari kesebangunan, mungkin cukup sekian ya. Jadi untuk soal-soal yang berhubungan dengan kesebangunan, nanti anak-anak bisa diulangi lagi, dipelajari lagi pada PowerPoint yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, kira-kira demikian anak-anak pembahasan tentang kesebangunan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.